Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah pada wudu belum? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Pak. Karena kali ini kita akan sedikit membacakan ayat dari Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menyetelkan video dulu ya. Oh Buat nggih. ditonton. Kurang besar Pak. Kali ini kita akan menjelaskan kategori dalam Al-Quran. Teman saya nih Pak. Assalamualaikum. Pakai kacamata Pak Mas. Gabung kacamata ya? Monggo. Waalaikumsalam. Kamu dari mana Mas Ali? Anu Pak, tadi saya di jalan mau berangkat disuruh ikut Pak di Purpur bikin konten dulu Pak. Oh, yang ngasih info itu. Info belum itu Pak. Oh, sekarang langsung fokus ke pelajaran ya. Iya Pak. Infonya nanti dulu infonya. Kurang besar ya? Yaitu memilihkan bunyi fathah kepada kasrah atau memilihkan alif kepada ya. Lafal yang harus dibaca imalah hanya ada satu dalam qiraah hafaz, yaitu dalam Quran Al-Qur'an ayat 41 pada lafal majriha. Nah, ada yang mengatakan sebab-sebab diimalahkannya majriha diantaranya adalah untuk membedakan antara lafal majruha yang artinya berjalan di darat dengan lafal majriha yang artinya berjalan di laut. Nah, dalam salah satu kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa lafal majriha berasal dari lafaz jaro yang artinya berjalan atau mengalir, dan lafal tersebut Mas Ali, simak Mas Ali. Nanti saya tanya loh. berjalan di atas air. Nah, namun kecenderungan perjalanan di permukaan laut atau air tidak stabil seperti halnya ketika di darat. Terkadang diterjang ombak kecil, dan besar, atau terhempas angin, sehingga sangat tepat apabila majriha tersebut diimanahkan. Ini menurut sebagai pendapat ya. Jadi yang seharusnya dari awalnya majroha berubah bacaannya menjadi majriha ya. Nah, itu dia. Yang kedua ismam. Ismam artinya mencampurkan dhamma pada sukun dengan memanjangkan bibir atau mengangkat dua bibir. Ismam terdapat dalam surah Yusuf ayat 11 pada lafal la ta'manna ya. Nah, kita lihat. Kan dikit disimak ya kan begini. Iya Pak. Asal dari lafaz la ta'manna adalah lafaz la ta'manuna. Kalau diteliti lebih dalam, ternyata Rasul Usmani hanya menulis satu nun yang bertasdid. Ada pertanyaan muncul, di mana letak dhammahnya? Sehingga untuk mempertemukan kedua lafaz tersebut dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasam, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafaz asal. Makanya kenapa
Dengar ya Kang Didit. Iya, Pak. Jamiu dibaca tasir karena apabila ada dua hamzah Allah bertemu dan berurutan pada satu lafaz, bagi lisan orang Arab merasa berat untuk melafazkannya sehingga lafaz tersebut bisa ditaskilkan atau diringankan. Nah itu ya teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir nakal. Nakal adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Ada satu bacaan nakal yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11. Nakalnya kita lihat di sini biksal ismu ya, biksal ismu. Nah, ini harokat alif dipindahkan ke lam. Yang awalnya biksal ismu dibaca menjadi biksal ismu sesuai dengan makna nakal, memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Jadi biksal ismu, biksal ismu. Nah, itu ya. Nah, ini adalah keempat. Gimana anak-anak sudah paham belum? Lumayan Pak. Insyaallah, Pak. Tadi kan di video menjelaskan bacaan huruf. Yang ada di video itu huruf ada berapa tadi? Ada 4. Dapat, Pak. Yang pertama apa Mas Didin? Ismam. Loh, tadi Pak, Pak Ismam, sudah. Pak. Ismam, Pak. Loh, kok Isman? Oh, itu yang terakhir berarti, Pak. Loh kok terakhir? Tengah-tengah Tadi dulu, Pak Pak. Galuh yang mantap itu loh. Pertama atau yang terakhir? Ayo. Nakal, Pak. Nakal terakhir, Pak. Loh yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa ya, Pak ya? Nggak dijelasan Pak Guru kok. Loh, ini kan tadi Anda kan disuruh menyimak video. Iya, Pak. Makanya saya tanya, kalau menyimak pasti bisa. Apa Mas Ali itu yang pertama tadi? Tadi yang pertama itu pas yang pertama saya tidur Pak. Loh, gimana itu? Tanya temannya, tanya Kang Topik itu. Apa? Yang pertama tadi. Goreng, Pak. Nah, ini baru masuk begini. Pertanyaannya gimana tadi Mas Ali? Kok bisa goreng? Tadi pertanyaan di awal tuh goreng ada berapa kok? Bacaan goreng itu ada berapa tadi yang ada di video? Ada Nah, 4, Pak. yang pertama itu apa tadi? Itu Kang Apik, Pak. Kang Apik, Pak. Bisa, Pak. Saya juga baru masuk, Pak. Nah, habis dari mana tadi? Kalau tadi kebelet, Pak, tadi terpaksa. Kalau kan nanti keluar di Apa Mas Topik tadi yang menyimak? Imalah, Pak. Ah, betul Mas Didin. Imalah artinya apa Mas Didin? Imalah itu yang dibaca mencucu, Pak. Loh salah itu. Tanya Salah. Kang Ali. Kok bisa mencucu itu loh imalah loh. Apa Kang Apik imalah tadi? Mas Didin dibantu itu. Mengirimkan itu Pak. Loh, saya tanya Kang Apik loh, kok kamu baru Saya jawab? membantu Pak. Oh, Iya, bener, Pak. lah maksudnya miring itu gimana miringnya itu maksudnya? Oh Mas Apek, saya membantu Mas Apek Pak. Bacanya tuh seperti ini, Pak. Ngomongnya. Terdapat di surah Al-Hud ayat 41 kan tadi. Ya betul. Lapannya majere kan mirip Pak. Seperti bacanya kan nggak lurus, Pak. Kalau lurus kan majero kan. Nah, kalau mirip itu majere. Karena di situ ada ya. Seperti ya berarti ya. Jadi seperti ada ya-nya apa ya? Majere ya. Nah itu dibacanya ke arah kasroh, bukan karena ya Mas Didi. Oh, Kan itu kan fathah, terus dimalahkan bacanya agak ke kasroh, jadinya majere ya gitu. Oh iya, Pak. Terus yang kedua tadi apa yang kedua? Ismam. Betul, 100 buat Kang Apik. Ismam apa Kang Apik? Ismam itu menyamarkan bunyi mim, Pak. Gimana tadi contohnya? Kok ada meme-nya itu? Ismam loh Ismam. Kang Apik, Kang Topik kok tadi nyimak terus loh Kang Topik loh. Main cucu, Pak. Nah, betul. Seperti contoh lata mana.
gimana? Bacaan yang benar. La ta'manna. Nah itu kok bisa dibaca sama cucu itu gimana yang tadi? Dalam video kan sudah dijelaskan tadi. Nah kok bisa dibaca sama cucu itu karena apa? Untuk menjelaskan bahwa di dalam lafaz tersebut ternyata ada huruf yang dibuang Pak, yaitu wawu. Kok wawu? Yang aslinya la ta'manuna. Kok wawu gimana? Kang Ali, Kang Ali kan la ta'manuna. Kan Ya. la ta'manuna. Ya betul. Terus kan diinfokan. Betul. Diinfokan, pasti kan tadi ada harakat wawu Pak. Nah, dimasukkan diinfokan untuk menjadikan bahwa ternyata di lafaz sebelum itu ada harakat wawunya. Ada harakat wawu, ada harakat doma maksudnya Pak. Ya. Nah, jadi bacanya la ta'manuna. Nah 100. Kalau kan Kang Ali yang benar mulutnya itu gimana harusnya moncongnya itu gimana? Kalau saya mendengarkan dari video yang Bapak setelkan tadi, Iya. itu ayatnya gini kan, la ta'manna, la ta'manna. Betul 100 buat Kang Ali. Terus yang ketiga tadi apa yang ketiga? Huruf yang ketiga itu. Apa tadi Pak? Tasir. Kang Kopek apa tadi yang menyimak lo? Tasir. Kalau enggak keluar. Hasil. Tasir. Betul. Hasil apa Kang Kopek? Bisa disentuh. Tadi yang nyimak dari awal Kang Kopek lo. Kang Kopek baru datang bisa lo. Tapi saya main Pak, gak bawa kacamata tadi Pak. Loh, kok bisa enggak gawe itu? Lupa Pak. Pelan. Dulu. Gak tahu. Gimana kami ini? Kang Didin dibantu Kang Kopek Kang Didin Tasil apa itu? Apa meringankan Pak, meringankan bacaan Pak kalau nggak salah Pak. Memudahkan Pak, memudahkan atau meringankan Pak? Betul. Ya, Pak. Ya, meringannya itu meringankan apa aja? Dengan bacaannya Pak, Jangan aja. bacaan Hamzah Pak. Nah, maksudnya gimana Kang Ali? Jelaskan pengertiannya Tasil tadi yang ada di video tadi. Meringankan bacaan huruf hamzah kedua menjadi suara di antara hamzah dan alif. Contohkan Kang Kopek kesampaian. Tadi gimana? Tadi menyimak enggak? Itu terdapat di dalam surah Fusilat ayat 44. AA Jamiyu kalau nggak salah Pak. Betul enggak Kang Ali? Kurang tepat. Gimana Kang Didin? Jamiyu. Sangat salah. Kamu ngaji di mana Kang Didin kok begitu? Oh iya Kang Nafi yang selaku hafal Al-Quran tolong contohkan bacaan tafsir ini. Aha. Ayat-ayat yang lengkap. Artinya Fusilat ayat 44. Pertanyaannya Pak, Pak. Dibanya bagaimana Pak? Dibanya. Benar. Walau Ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Beri tepuk tangan pada Kang Nafi. Nah itu kenapa kok bisa dibaca begitu itu gimana? Karena mengira-ngirakan bacaan mengira-ngirakan? hak ke hamzah. Kok bisa mengira-ngirakan ini kan tasdil toh Kang Nafi? Anu Mas, Coba, mudah Pak. Mas. Soalnya lidahnya orang Arab tuh agak berat. Kalau ada Lidahnya orang Arab atau lidahnya kita yang berat? orang Arab Pak, kalau kita bisa Pak. Gimana kalau semisal tidak ditaksir itu bacanya gimana Kang Didi? Gimana Kang Didi? Ayo kita tuh Kang Ali. Gimana tadi? Bacanya enggak ditaksir. Kalau nggak ditaksir. Ya. Jamiyu. Loh, itu kan kamu tasdil itu. Semisal tidak ditaksir itu bacanya. Jamiyu. Nah, itu kan ada dua hamzah yang harokannya juga sama. Asro Pak. Oh, bisa masuk. Ya. Langsung saja ini berhubung waktunya sudah mepet, langsung ke yang keempat apa Kang Didin? Nakal. Langsung Mbak, apa itu?
Nakal. Nakal, Pak. Lah apa kan Didi? Nakal itu kan Didi. Nakal itu Mengurangi, Pak. Nggak bisa mengurangi Memindah, Pak. Memindah, Pak. Nah, memindah apa ini? Memindah lemari atau memindah meja itu? Memindah. Iya tadi tuh Pak yang di studio. Kamu kan yang saya setelkan tadi toh. Putarkan Mas. Oh yang saya putarkan videonya, kamu tak saya suruh menyimak. Kalau saya sudah hafal, maka saya tanya ke kamu, mengapa saya ini? Pikirkan secara logika. Nakal apa? Yang topik. Kamu tahu Pak yang di meja itu alamatnya apa? Nah, contohkan tadi yang ada di video tadi. Bisalismu itu tau Pak? Iya betul. Terusnya gimana terusnya? Selaku penghafal Al-Quran, kan topik penghafal Al-Quran toh? Oh, belum sampai situ saya, Pak. Kang Nabi. Belum, Pak. Belum sampai situ, Pak. Al-Hujurat ayat 11 Kang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terus apa lagi? Loh, kayaknya sudah mantap loh ya Nabi. Bi'sal ismul fusumu ba'dal iman. Shadaqallahul adzim. Itu kenapa kok bisa dibaca bi'sal ismu? Padahal di sini kan bi'sal ismu. Ya itu Pak, agar si pembaca itu tidak kesulitan saat mengucapkan dua huruf mati yang bertemu. Iltiqa sakinan kalau bahasa keren Iya. itu. Cara nih Pak Komsen. Iltiqa sakinan bertemunya dua huruf sukun yang dua huruf yang mati. Ternyata kelas ini cerdas ya. Tepuk tangan buat kalian semua. pelan Pak. Nah, berhubung waktu ini sudah habis, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kita mau masuk sama anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian anak-anak, jika ada kesalahan dan kehilafan dari Bapak mohon dimaafkan ya. Yes you. Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.